Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdiana dengan NIM 60300121049 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa sih itu lipid. Nah, sebelumnya mari kita mengetahui apa sih itu lipid. Jadi, lipid didefinisikan sebagai senyawa berbasis asam lemak atau mirip asam lemak seperti alkohol, di mana lipid dan lemak ini sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif, tidak larut dalam air tetapi dapat larut dalam pelarut nonpolar. Lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Nah, kemudian mengetahui sifat-sifat dari lipid. Yang pertama, relatif tidak dapat larut dalam air. Kemudian sifat selanjutnya, lipid merupakan molekul organik yang kaya energi. Dan sifat selanjutnya yaitu trigliserol padat, yaitu lemak yang mempunyai proporsi asam lemak jenuh dan tinggi. Kemudian lipid juga memiliki sifat trigliserol cair, yaitu minyak, di mana mempunyai proporsi asam lemak tak jenuh yang tinggi. Kemudian adapun struktur dari lipid, yang pertama, lipid memiliki struktur lemak dan minyak yang bisa disebut dengan fat and oil. Kemudian struktur selanjutnya yaitu gliserol dan asam lemak. Kemudian fosfolipid, keempat glikolipid, kelima waxes, dan keenam steroid. Kemudian lemak dan minyak, di mana komposisi lemak dan minyak pada umumnya lemak dan minyak yang terdapat dalam bahan makanan atau tanaman dan dalam cadangan lemak hewan berbentuk gliserida, yaitu esterisasi dari asam lemak dan gliserol. Kemudian lemak dan minyak didefinisikan sebagai esterisasi dari campuran trihidroksialkohol, gliserol, dan tiga molekul R1, R2, dan R3 asam lemak trigliserida. Dapat dilihat susunannya ada pada gambar. Kemudian gliserol, di mana gliserin merupakan senyawa organik polar yang terdiri dari tiga atom karbon yang mengikat tiga gugus hidroksil atomin OH. Ketiga gugus karbohidroksil ini bersifat reaktif dan dapat diesterifikasi oleh asam lemak. Dari ikatan dengan asam lemak yang beragam jenisnya, dapat dihasilkan juga jenis lemak yang beragam. Dapat dilihat strukturnya pada gambar. Kemudian fosfolipid. Fosfolipid berbentuk lemak padat yang berwarna kuning dan sifatnya larut dalam larutan lemak atau pelarut organik selain aseton. Kemudian, berdasarkan komponen nitrogen yang tersedia, fosfolipid dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lecitin atau nitrogen dasarnya adalah kolin, dan sedalin atau nitrogen dasarnya adalah etanolamin. Kemudian glikolipid, di mana glikolipid yang ditemukan pada jaringan hewan terutama adalah glikosfingolipid. Di dalam glikosfingolipid mengandung seramida dan satu atau lebih molekul gula. Kemudian galaktosil seramida merupakan jenis glikosfingolipid yang banyak ditemukan pada jaringan otak dan saraf dan ditemukan dalam jumlah kecil di bagian tubuh lain. Kemudian waxes. Waxes merupakan ester dari asam lemak dan alkohol monohidrat bermolekul tinggi. Selanjutnya steroid. Steroid merupakan zat yang sangat penting dan tersebar luas dalam tubuh hewan. Kemudian masing-masing senyawa berbeda dalam jumlah dan posisi ikatan rangkapnya dan biasanya terdapat pada sisi cincin atom karbon ke-17. Kemudian jenis-jenis lipid. Lipid sederhana, yaitu ester yang berbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Terdapat lemak, di mana bentuk ester asam lemak dengan gliserol, minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Kemudian yang kedua lilin, yaitu bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Kemudian jenis selanjutnya yaitu lipid kompleks, di mana ester yang berbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak, di mana memiliki bagian-bagian. Yang pertama, fosfolipid, lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan konstituen lainnya, misalnya gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol
alkohol berupa sphingosine. Kemudian glikolipid atau disebut dengan glikosphingolipid, di mana lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Kemudian lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Kemudian perbedaan lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh atau saturated fat adalah lemak yang pada umumnya berbentuk padat. Contohnya dari lemak jenuh ini adalah mentega, susu murni, minyak kelapa, daging merah, dan minyak sawit. Konsumsi lemak jenis ini harus dibatasi karena akan meningkatkan kolesterol dalam darah, terutama tingkat LDL. Kemudian lemak tidak jenuh atau unsaturated fat dibagi menjadi dua, yaitu lemak tidak jenuh ganda dan lemak jenuh tunggal. Manfaat dari lemak tidak jenuh adalah memperkecil serangan jantung, menaikkan antibodi tubuh, dan membantu menurunkan kolesterol. Bahkan lemak tak jenuh tunggal mampu meningkatkan kadar HDL. Contoh dari lemak tak jenuh ganda adalah ikan dan seafood. Sedangkan lemak tak jenuh tunggal adalah minyak zaitun, minyak canola palm oil, unggas, dan alpukat. Kemudian adapun contoh dari makanan lemak jenuh dan lemak tidak jenuh bisa dilihat pada gambar PPT. Kemudian adapun pengaruh lemak jenuh dan lemak jenuh dan tidak jenuh pada tubuh manusia. Yang pertama, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbon. Ini berarti asam lemak jenuh tidak peka terhadap oksidasi dan pembentukan radikal bebas seperti halnya asam lemak tidak jenuh. Efek dominan dari asam lemak jenuh adalah peningkatan kadar kolesterol total dan KLDL, kolesterol LDL. Kemudian asam lemak tak jenuh tunggal merupakan jenis asam lemak yang mempunyai satu ikatan rangkap pada rantai atom karbon. Asam lemak ini tergolong dalam asam lemak rantai panjang yang kebanyakan ditemukan dalam minyak zaitun, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak biji kapas, dan canola. Minyak zaitun adalah salah satu contoh yang mengandung MUFA, lemak tak jenuh tunggal berpengaruh menguntungkan kadar kolesterol dalam darah, terutama bila digunakan sebagai pengganti asam lemak jenuh. Itulah tadi serangkaian pemaparan mengenai pengertian dari lipid, jenis-jenis, contoh, serta perbedaan dari lemak jenuh dan tidak jenuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.